dipersembahkan oleh BRI Syariah. Pak Budi, ya Pak udah Gun. seger ya? Alhamdulillah segar. Tadi kita. kotor-kotor kita. Pak, bicara soal kalau bank syariah itu prudentiality-nya diatur sama otoritas kan ya? Betul. Dulu BI, sekarang OJK, ya masih ada juga peraturan-peraturan Bank Indonesia. Lalu namanya juga bank syariah, ada yang disebut maqasid syariah katanya gitu. Aturan-aturan atau idealisme yang juga diharapkan dikembangkan gitu kan di perbankan syariah. Nah ini kan jadi ada aturan hukum positif, ada undang-undang perbankan syariah, ada peraturan Bank Indonesia, nanti peraturan OJK, tapi ada juga maqasid syariah dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang juga perlu dijalankan. Kepatuhannya harus ngikutin yang mana nih Pak Budi? Ya jelas Pak Gun, konsekuensi kita sebagai bank umum syariah tentu kita harus ikuti semuanya dong. Ya, semua kita harus ikuti, nggak bisa tidak gitu ya. Saya kira nggak bertabrakan, bahkan selaras kok gitu ya. Justru tanggung jawab itu kelebihan, kebanggaannya sebagai manajemen bank umum syariah kita bisa melaksanakan tadi kan saya kata nilai-nilai rabaniyah yang ada dalam aturan-aturan yang diberikan oleh DPS dalam bentuk fatwa-fatwa ya. DSN itu lewat DPS kan memberikan gagasan-gagasan fatwa yang sifat transaksional. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, itu nilai-nilai moral, ya. Nilai-nilai lain daripada tingkah laku atau perilaku, cara berpikir, ya, cara menyelenggarakan suatu acara itu juga diatur. Jadi saya kira semua bank umum syariah juga begitu, pasti mengatur, dia membuat governance structure dulu. Mau bagaimana bank ini menjalankan nilai syariah tadi. Nah, udah gitu semua di blended, peraturan eksternal, internal semua di blended. Nah, jadi governance structure, nah itu akan kita tegakkan, ya kira begitu. Jadi kalau boleh dibilang aturan-aturan tadi bukan cuman esensinya, tapi juga sampai kalau bisa gitu atribut-atribut ya, dalam penyelenggaraan yang bersifat seremonial pun kalau bisa juga menyentuh gitu ya Pak. Betul, harus begitu. Lalu kan ini ada yang namanya kepatuhan sumber daya manusia terhadap aturan-aturan yang ada atau sumber daya insani. Nah, penegakannya gimana Pak Budi? Kan kalau kita bicara bisnis atau kita bicara tentang manusia lah, pasti ada ujian, hukuman gitu ya. Nah itu di syariah bagaimana? Besaran antara besaran-besaran bisnis, patuh secara bisnis dengan patuh dengan secara syariah, ada kesamaan atau memang harus selaras atau bagaimana menyelaraskan? Yang jelas harus selaras. Jadi gini Pak Gun, bank umum syariah umumnya pada umumnya itu pasti dia akan masuk ke ranah human capital dulu. Nggak memandang dia pejabat eksekutif ataupun dia pelaksana, tapi dengan governance structure yang sudah kita buat tadi, maka dia harus patuh pada itu. Yang banyak nilai kesyariahannya, jadi syar'i lah di sana. Nah, gimana cara menyampaikannya? Tentu baik cara. Kalau kami itu dalam ada suatu namanya adalah training induction, ya. Pengenalan. Bagaimana semua itu harus patuh pada nilai kesyariahan tersebut, selain kepada tuntutan lainnya kira-kira gitu. Nah kemudian setelah itu kelar semuanya, maka kita langsung membuat suatu reward and punishment. Kita cek dia, itu adalah perjalanan kami pertama tuh, ya. Jadi manusianya, produknya, jasanya, kegiatan operasionalnya itu semua sesuai dengan nilai syariah tadi. Itu sudah dibuat, ya. Kami masuk ke tingkatan kedua, gitu ya. Tingkat kedua sekarang kami menggunakan namanya GCG, ya. Kami menggunakan GCG, Good Corporate Governance tadi, yang dimana merupakan suatu suatu kalau istilahnya adalah kerangka untuk mengamalkan itu semua, kira-kira begitu. Nah, di situ juga kami mengadakan pengujian kembali, apakah seluruh pejabat, karyawan itu juga tetap konsekuensi sama tadi. Kalau masih terasa kurang, kembali ke step pertama tadi, ya kan? Aturannya, atau yang kurang jelas, operasional segala macam. Gitu.
Nah, kalau udah memastikan sudah mapan semuanya, mereka tuh sudah mudah menerima kepatuhan itu tersebut, baru masuk ke tahap terakhir menurut saya ya, yaitu namanya adalah semua bergerak dilakukan lewat dasar GCG tadi. Ya. Tapi GCG udah beda kayaknya tuh Pak ya. Bukan good corporate governance lagi, tapi udah God corporate Itu dia governance. banget Pak, betul Pak, pas sekali di situ kira-kira. Jadi di sana betul-betul diharapkan di tingkat 3 ini adalah semua nggak perlu lagi ada hal-hal yang sifatnya friksi, ya kemudian perpecahan ataupun tidak ada kerjasama, saling bukan menjegal ya, saling sifatnya tidak membantu lah kira-kira gitu. Semua menuju ke satu titik yaitu namanya pencapaian selain profit laba ya, tapi juga mencapai suatu nilai-nilai sebagai banker syariah tadi. Nggak gampang loh Pak menurut saya Pak. Ya. Jadi nggak cuman banker syariah itu idealnya tidak sekedar merasa diawasi oleh aturan prosedur, tapi benar. ya ini tadi yang Betul. good corporate governance Betul tadi gitu. sekali. Jadi memang diawasi oleh Tuhan. Betul. Bahkan kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan, kulit, tangan, kaki, Betul. telinganya bisa jadi saksi, bukan cuman sekedar menyalahi aturan terus ada orang lain yang bersaksi gitu. Baik Pak Budi, Baik Pak Gunawan. kita kayaknya perlu istirahat Pak. Betul. Kita udah seharian. Terima kasih banyak Pak Budi. Syukuran Pak John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Yuk. TTB sama CKB. Ini namanya TTB, tuntun baik. Kalau CKB itu turunan yang bawah gitu kan, nggak berani. CKB, cakang kaki baik.